Selamat siang, Bu Hana dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Evita, Hazel, saya sendiri Jessica, Jesslyn, dan juga Sherlyn. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tentang jurnal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Self-Efficacy terhadap Kompetensi Mahasiswa pada Masa Pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan daftar isi dari presentasi kami hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini kami akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Kemudian bagian kedua adalah metodologi penelitian. Pada bagian ini kami akan membahas mengenai metode dan teknik pengumpulan data. Yang ketiga adalah pembahasan. Pada bagian ini kami membahas dan menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan. Ini merupakan hasil keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Kondisi pandemi COVID-19 dirasakan oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini berdampak pada berbagai bidang kehidupan, terkhususnya bidang pendidikan. Pemerintah menerapkan sistem pembelajaran daring dan mahasiswa harus dapat beradaptasi dengan hal tersebut. Sistem ini mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa dan menyebabkan menurunnya kompetensi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam hal ini, self-efficacy dinilai memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini. Oleh karena itu, kelompok kami ingin membahas secara lebih mendalam mengenai pengaruh self-efficacy terhadap kompetensi mahasiswa dalam masa pandemi COVID-19. Baik, terima kasih rekan saya karena sudah menjelaskan. Saya akan mengambil alih presentasi ini. Nah, di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pengaruh self-efficacy terhadap kompetensi mahasiswa? Dan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam masa pandemi COVID-19? Kami melakukan dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap kompetensi mahasiswa. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara-cara yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ada metode penelitian, metode dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau metode pustaka. Nah, studi pustaka dilakukan dengan cara mencari data dari jurnal-jurnal, buku-buku, laporan-laporan, internet, dan sumber lainnya, untuk kemudian dipelajari dan dianalisis secara lebih mendalam, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, penelitian, atau rumusan masalah. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah bagian pembahasan. Berdasarkan hasil observasi data dari sumber-sumber yang telah didapatkan, ditemukan fakta bahwa self-efficacy memang memiliki kaitan yang sangat erat dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang individu, terutama para pelajar. Teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli juga mendukung kebenaran hal tersebut. Teori self-efficacy ini dipopulerkan oleh seorang ahli dalam dunia psikologi, yaitu Albert Bandura. Bandura mendefinisikan self-efficacy sebagai kepercayaan individu akan dirinya sendiri dan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan suatu hal. Self-efficacy merupakan penilaian yang dimiliki oleh seorang individu terhadap kemampuan yang ia miliki untuk menjalankan suatu sikap tertentu maupun dalam mencapai tujuan tertentu. Berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Self-efficacy itu menentukan daya kompetensi individu untuk menyelesaikan suatu tugas dan berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, orang yang memiliki self-efficacy tinggi itu akan cenderung memiliki kemampuan untuk memberikan usaha terbaiknya. Sedangkan orang dengan self-efficacy rendah itu akan cenderung untuk tidak memberikan usaha terbaiknya ataupun jika dihadapkan pada suatu masalah, orang tersebut akan cenderung lari dari masalah. Self-efficacy itu juga berperan penting dalam motivasi seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Orang yang memiliki self-efficacy tinggi akan yakin dengan kemampuan yang ia miliki. Sebaliknya, itu dengan orang self-efficacy rendah akan merasa ragu dengan kemampuan yang ia miliki. Selanjutnya itu mendengarkan dan menerima masukan dari orang lain yang bersifat positif juga dapat meningkatkan self-efficacy seseorang. Self-efficacy juga dapat diperkuat dengan metode experience, yaitu pengalaman pribadi yang nyata. Nah, dalam metode ini, seseorang dapat meminta bantuan nih, misalnya bantuan kepada orang tuanya untuk mengingat dan meminta pengakuan akan keberhasilannya yang sudah dicapai oleh orang tersebut.
Cara lain selain mastery experience ini adalah dapat dilakukan dengan persuasi verbal. Persuasi verbal itu adalah nasihat dari orang tua ataupun teman dekat yang kita punya serta bimbingan dari mentor dan juga bisa saran-saran dari orang-orang terdekat kita. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu hasil keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari jurnal penelitian kami adalah self-efficacy berperan penting dalam proses motivasi seorang individu untuk mencapai sesuatu. Jadi individu memiliki self-efficacy yang tinggi, mereka akan cenderung merasa lebih yakin dan sadar akan kemampuan yang ia miliki. Sedangkan individu memiliki self-efficacy yang rendah, mereka akan cenderung merasa ragu akan kompetensi yang mereka punya. Oleh karena itu, cara-cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan self-efficacy dalam diri adalah dengan mendengarkan dan menerima masukan positif dari orang lain, meminta pengakuan atas keberhasilan dicapai, serta meminta saran dan nasihat dari orang yang dapat dipercayai. Berikut ini adalah beberapa sumber referensi yang kami gunakan dalam jurnal penelitian kami. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.